Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita segala karunia sehingga kita bisa berjumpa di sore hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya. Baik pemirsa, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga dalam keadaan baik, berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, senang sekali saya Azalia Latifah bisa kembali menyapa Anda dalam program Anugerah. Program yang memberikan kita ruang untuk berbagi inspirasi tentang cinta, perjuangan dan juga ketulusan hati yang istimewa. Pemirsa, kita tahu masing-masing dari kita punya cara sendiri dalam melihat dunia ini. Ada yang melihat dengan indahnya warna, ada yang melihat dengan kasih sayang, dan ada juga yang menatap dunia ini dengan suara dan cahaya dari dalam hati. Pemirsa, inilah program Anugerah, inilah caraku melihat dunia. Dan hari ini kita sudah kehadiran narasumber dari SLB YKAB Surakarta. Ada 3 bintang tamu kita hari ini. Yang pertama ada Kak Oki Cikmasari, salah seorang siswi SLB YKAB Surakarta. Yang kedua ada Ibu Ibu Widya Yuliana SPD, ibunda dari Kak Oki. Kemudian yang ketiga ada Ibu Selvia Fitri Kustimah SPD, yaitu guru dari SLB YKAB Surakarta. Langsung saja kita sapa bintang tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar sore hari ini? Sehat semua, Ge? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Ini di samping kiri saya ada Mbak Oki, dan yang di sebelahnya ada ibunda Ibu Widya Yuliana SPD, dan di sebelah ujung ada Ibu Selvia Fitri Kustimah. Masya Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir menyapa pemirsa semua di Anugerah pada sore hari ini. Masya Allah. Oke, kita langsung saja ke Kak Oki. Kak Oki atau Mbak Oki ya ini ya? Mbak saja. Oke, Mbak Oki ya. Mbak Oki dengar-dengar suka menyanyi ya? Iya. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Sejak kapan suka menyanyi? Sejak kecil. Oke, sejak kecil. Berarti ini sudah sering diasah begitu ya? Dengar-dengar ini juga pernah menjuarai perlombaan menyanyi tingkat kabupaten. Kabupaten Karanganyar. Oke, Iya. Tingkat kabupaten Karanganyar. Juara 3. Masya Allah. Iya. Kapan itu Ibu? Baru tahun lalu. Tahun lalu ya? Oh, iya, Oke, Masya Allah. Kalau nyanyi nih biasanya sama siapa latihannya? Nggak pernah latihan jadi sendiri. Oh, nggak pernah latihan jadi. Oke. Biasanya sama guru. Kalau sama ibu malah nggak mau. Iya. Tapi itu gimana tiba-tiba kok bisa ikut lomba dan menjuarai perlombaan itu? Itu lomba apa kalau boleh tahu? Itu lomba dari sekolah. Oh, lomba dari sekolah. FL2SN itu. Oh iya, tingkat kabupaten ya. Kabupaten, Oke, baik. Kalau nyanyi nih sukanya genre apa, Mbak Oki? Pop suka. Pop suka. Biasanya kalau nyanyi juga pop. Iya mungkin. Oke, baik. Kalau misal nih nanti ada kesempatan lagi lomba nyanyi, pengennya nyanyi lagu apa? Apa aja yang dipilihin. Oke, baik. Baik, kita ke Bu Widya. Iya. Ibu, sejak kapan Ibu menyadari kalau Mbak Oki ini punya bakat menyanyi? Ya sejak kecil kalau setelkan lagu itu dia mengikuti. Terus juga karaoke berdua bareng kembarannya itu. Oh, punya kembaran Iya, ternyata. Kalau ini Mbak Oki, kalau kembarannya namanya Oka. siapa? Mbak Oka. Iya. Baik. Kalau Ibu mendukung bakat yang ada di Mbak Oki ini seperti apa, Bu? Tadi cerita kalau di rumah malu gitu ya nyanyi ya? Iya, kalau diajari sama ibunya malah malu. Tapi kalau yang
ngajari ibu guru itu malah dia semangat gitu. Malah semangat. Iya. Jadi latihannya atau sering di sekolah nih malahan? Iya, di sekolah. Kalau di rumah itu apa ya, sembunyi-sembunyi gitu. Latihannya. Oke. Kan banyak ibu ya? Iya. Ibu kan juga pengen dengar Mbak Oki nyanyi. Masya Allah. Baik, kita ke Ibu Guru. Kalau di sekolah bagaimana Bu ini Mbak Oki menampilkan bakatnya itu seperti apa? Kalau di sekolah sebenarnya memang Mbak Oki ini memang dasarnya pemalu ya. Jadi untuk seni musik sendiri memang ada guru khususnya. Jadi di sana sering berlatih menyanyi dengan guru seni musik sendiri itu. Berarti di sekolah ada ekstrakurikuler kah? Kalau untuk ekstra enggak, itu masuk ke program khusus seni musik. Oh gitu. Masuk ke mata pelajaran seni musik. Mata gitu. pelajaran seni musik. Baik. Oke, baik. Kalau di sekolah tadi disediakan guru, kalau di rumah tadi kalau disetelkan lagu itu ikut bernyanyi seperti itu. Baik. Nah, kalau dulu Ibu boleh diceritakan bagaimana mengetahui kondisi Mbak Oki yang mohon maaf ini penglihatannya low gitu ya, apa kurang bisa gitu, low vision ya, kurang jelas. Itu awalnya seperti apa Bu? Ya karena lahirnya dulu prematur. Berapa bulan waktu itu? Lahir 7 bulan kurang sudah lahir, karena usia 5 bulan itu pendarahan terus selama mau lahiran itu, jadi bed rest 2 bulan itu. Jadi tidak ya, terus akhirnya ya terpaksa disesar. Ya. Kembarannya? Terus, kalau kembarannya normal, itu dia ketahuannya itu kalau kembarannya itu sudah bisa lihat kanan kiri, ini kok belum gitu, usia 2 bulan. Akhirnya kembali lagi ke rumah sakit, terus dirujuk ke rumah sakit Cicindo, rumah sakit mata itu. Taunya ya di situ. Terus dokternya bilang katanya dioperasi atau enggak hasilnya sama saja gitu. Oh begitu. Iya. Waktu itu langkah apa yang Ibu ambil? Ya, terus disarankan untuk terapi gitu. Bola warna-warna itu nanti dikasih cahaya, jadi di kanan kiri gitu. Akhirnya bola matanya itu bisa ke kanan ke kiri begitu. Iya, bisa. Kalau kondisi sekarang ini seperti apa Bu? Kalau sekarang cuma paling ya cahaya sama warna. Oh gitu. Iya, warna bisa, tapi kalau membaca ya belum bisa. Oke, kalau membaca belum bisa, tapi kalau huruf braille-nya itu apakah sudah dipelajari? Huruf braille itu baru di YKAB ini. Baru di awalnya YKAB kan ini. Dulu sekolahnya di SD umum. Iya. Sampai kelas 4 akhirnya dia nggak bisa mengikuti pelajaran, terus pindah ke SLB. Terus iya, di SLB yang awal itu yang di Ngeringo itu nggak diajari huruf braille, malah disuruh milih, kamu pilih huruf biasa atau huruf braille. Dia milih huruf biasa gitu. Jadi belum paham huruf braille. Baru di YKB ini bisa belajar huruf braille. Oke, berarti SLB YKAB ini memberikan fasilitas juga ya, bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswinya seperti itu. Baik, Ibu dulu apa yang Ibu rasakan setelah mengetahui Mbak Oki ini mengalami low vision seperti itu? Ya, sangat sedih sekali ya. Baik. Tapi nggak putus asa, harus punya semangat. Ya, apa yang membuat gitu. Ibu tetap semangat, Ibu? Ya, gimana ya? Karena ini ya, Mbak Oki ini tetap butuh masa depan seperti itu. Jadi Ibu juga harus semangat seperti itu ya, Bu. Ya. Masya Allah. Kalau selama perjalanan mendampingi Mbak Oki, apa sih Bu suka dukanya? Ya, kalau misalkan kalau dulu itu harus digandeng ke sana ke sini, tapi lama-lama juga sudah hafal tempatnya gitu. Kalau di rumah juga sudah hafal gitu. Kalau misalnya tempatnya itu baru dia kenal, dia belum hafal, itu ya perlu digandeng lah. Baik.
berarti Ibu juga melihat perkembangan Mbak Oki ini seperti itu, merasa bangga juga ya dengan Mbak Oki ya, dengan apa yang Allah titipkan, tapi semangatnya luar biasa seperti itu, Masya Allah. Baik, kalau untuk Ibu Selvia, kalau di sekolah itu bagaimana cara sekolah menangani siswa-siswinya? Mungkin ada yang, kalau IKAB itu khusus untuk buta seperti itu atau gimana? Dulu Dulu tapi sekarang menerima beberapa ketunaan. Oh, seperti itu. Sekarang di SLB IKAB itu muridnya itu tunanetra, tunagrahita, ya itu. Oke, baik. Kalau siswa menangani siswa-siswa seperti yang dialami Mbak Oki ini, bagaimana? Apakah ada pelajaran khusus atau treatment khusus seperti itu? Iya, mungkin kalau di sekolah umum itu, kalau untuk hari-hari biasanya itu ekstra dan mapel itu disendirikan ya. Nah, kalau untuk di SLB sendiri itu mempelajarinya selain mata pelajaran itu juga ada program khusus gitu. Kalau untuk program khususnya tunanetra itu ada POMSK, pengembangan orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Seperti itu. Jadi ada beberapa program khusus yang memang diajarkan di SLB. Gitu. Baik. Kalau Mbak Oki sendiri sudah masuk ke SLB IKAB dari tahun berapa kalau boleh tahu? Baru aja tahun ini. Oh, baru tahun ini. Tahun ajarannya ini. Oke. Baru masuk kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Baik, dari 4 bulan ini berinteraksi dengan Ibu dan juga dengan Mbak Oki. Apa sih yang bisa Bu Selvi tangkap dari kedua orang hebat ini? Kalau untuk Mbak Oki sendiri, alhamdulillah Mbak Oki ini punya semangat yang tinggi juga dalam belajar. Tadi Ibu berbicara bahwa sebelumnya Mbak Oki belum bisa braille sama sekali, tapi setelah Mbak Oki itu belajar kurang lebih sebulan udah bisa menghafal braille dari A sampai Z. Dalam waktu sebulan? Sebulanan. Sebelumnya belum pernah belajar? Masya Allah, hebat sekali loh Mbak Oki loh. Baik, kalau dari sosok Ibu seperti apa? Ibu, alhamdulillah selama 4 bulan saya mengajar ini, alhamdulillah kooperatif dalam mendampingi siswa. Kalau misal emang ada hal yang perlu saya sampaikan, langsung responsif. Oke, baik. Berarti ada kerjasama yang baik. Kerjasama dan juga teknik komunikasi dari pihak sekolah ke orang tua. Nah, ini apa yang digunakan sekolah untuk bisa terus berkomunikasi dengan orang tua? Apakah ada buku harian itu atau seperti apa? Iya, sebelum mengawali pembelajaran tahun ajaran baru itu, sebelumnya memang dari sekolah mengadakan pertemuan kepada wali murid untuk khusus tunanetra. Jadi di situ diajarkan beberapa materi-materi dasar seperti braille, bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara membacanya, seperti itu. Oh, juga diajari cara menulisnya. Wali muridnya nggak hanya murid aja, tapi wali murid juga diikut sertakan. Jadi nanti ketika di rumah juga harapannya bisa mendampingi siswanya untuk belajar seperti itu. Baik. Masya Allah, ini kolaborasi yang kuat bisa menciptakan juga nanti mendukung bakat-bakat dari siswa-siswi dari SLB IKAB. Baik, semakin menarik ini pembicaraan kita, tapi nanti kita akan sambung di segmen berikutnya ya Mbak Oki, Ibu dan Ibu Bu Selvi. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, nanti kita akan sambung pembicaraan kita mengenai tema kita hari ini. Dengar, inilah caraku melihat dunia. Kami juga mempersilahkan Anda untuk bisa bergabung. Anda bisa menghubungi di line telepon 0271 6793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Baik, kita akan sambung pembicaraan ini setelah info-info menarik berikut ini. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam program Inspiratif Anugerah. Dan mohon maaf karena ada satu dan lain hal, kali ini program Anugerah dilanjutkan bersama saya Sekar Pangesti, tapi tentunya juga masih dengan tema Dengar, inilah caraku melihat dunia. Kami membuka kesempatan sebanyak-banyaknya, silahkan Anda untuk dapat bertanya atau berinteraksi langsung dengan narasumber inspiratif kami melalui line telepon di 0271 6793000. Atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000.
Baik, masih bersama Mbak Oki Cikmasari selaku siswa SLB YKAB Surakarta bersama ibundanya Ibu Widya Yuliana SPD Sarjana Pendidikan, dan juga ada Ibu Selvia Fitri Kustimah SPD Sarjana Pendidikan selaku guru SLB YKAB Surakarta. Masih semangat di sore hari ini? Masih, Masya Allah. Terima kasih banyak. Iya, baik, terkait Mbak Oki begitu ya, dengan pastinya ada progres yang luar biasa dari awal masuk sampai saat ini, Bu. Apa saja, Bu, yang sudah ada dalam diri Mbak Oki, progres-progres tersebut begitu? Baik, yang pertama di akademiknya. Nah, dari keterampilan menulis braille-nya, dari belajar membaca braille-nya, kemudian dari segi mata pelajaran yang lain pun juga alhamdulillah ada peningkatan gitu. Dari matematikanya semua. Kalau untuk yang non akademik kan tadi sudah dijelaskan bahwa Oki ini memang dasarnya pemalu, jadi memang harus diasah terkait dengan kemandiriannya. Jadi awal-awal memang pemalu, jadi saya beri tanggung jawab, misal untuk kegiatan di upacara, saya kasih tanggung jawab sebagai pembaca doa, seperti itu. Jadi diberikan keterampilan-keterampilan untuk mengasah kemandiriannya, seperti itu. Jadi kesempatan dan juga inisiatif dari sekolah supaya mengasah salah satunya kepercayaan diri anak tadi dengan apa kegiatan-kegiatan mungkin dalam upacara begitu ya. Baik, tadi kan juga disampaikan di awal begitu ya bahwa Mbak Oki ini pemirsa juga pernah juara lomba menyanyi gitu ya. Apakah sampai saat ini juga sekolah memfasilitasi apa yang menjadi bakat dari Mbak Oki, mungkin mengikuti festival lomba seni begitu atau seperti apa, Bu Sylvia? Iya, untuk mengasah bakat menyanyinya memang itu dimasukkan ke dalam pelajaran ya, pelajaran seni musik di mana itu akan diasah oleh guru khususnya sendiri seni musik. Jadi setiap sepekan sekali gitu. Baik, terima kasih Bu Sylvia. Itu tadi ya terkait bagaimana progres Mbak Oki dan juga prestasi non akademiknya juga terkait di bidang seni suara pastinya. Baik Mbak Oki, enjoy gitu ya. Kalau misalnya ada ekskul menyanyi, ekskul musik gitu sangat ditunggu-tunggu. Iya. Kenapa? Enggak apa sih, soalnya kalau misalnya ada bisa mengasah suara aja. Mengasah suara yang diajarkan guru tuh apa aja sih kalau dalam ekskul menyanyi khususnya? Baru belajar mengenal nada dan kemampuan untuk menangkap nada. Oh gitu. Berapa orang temennya yang ikut? Ada 6 orang. 6 orang. Itu misalnya lomba itu apakah dikategorikan solo, individu, atau nanti juga ada featuring 2 orang atau mungkin satu grup gitu Mbak Oki? Kalau saat ini? Kalau saat ini duet atau gimana? Ya, gimana bisa diolah? Iya, biasanya kalau misalnya lomba itu kan ada kategori solo, mungkin ada yang duet, ada juga yang grup gitu ya. Kalau yang dilatih oleh pelatih ini seperti apa? Apakah masih sendiri-sendiri atau seperti apa? Oh, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri gitu ya. Baik, tidak sulit ya Mbak ya materi-materi yang diberikan oleh coach saat itu? Tidak. Baik, sama saya juga ingin menanyakan, ini kan tadi tentang sekolah, tentang keluarga dari Mbak Oki. Kedekatannya bagaimana dengan kakak? Katanya kembar Ibu ya? Iya. Gimana kedekatannya sama kakak? Kakaknya atau adiknya Mbak Oki? Kakak. Oh, kakaknya. Namanya siapa kakaknya? Oka. Oka. Iya. Laki-laki? Perempuan juga. Oh, perempuan juga. Baik. Sama gitu ya untuk jenisnya. Baik, terima kasih Mbak Oki. Kemudian ke Ibu Widya. Ibu mempunyai 2 orang anak kembar dengan kondisi yang berbeda. Satunya diberikan keistimewaan, ya satunya lagi sama kondisinya seperti kita. Ibu bagaimana perasaannya? Ya, ada sedihnya juga, tapi ada senangnya juga karena sudah dititipin anak istimewa untuk saya. Masya Allah. Ibu Widya sudah di tahap bahagia dan senang, sudah di tahap ikhlas gitu ya Bu? Sudah menerima. Tapi saat awal-awal mengetahui bahwa Mbak Oki low vision ini seperti apa Bu? Ya, sedih sekali. Sedih sekali. Apakah ada fase denial atau betul-betul kayak kenapa ujian seperti ini harus ditimpakan kepada saya? Iya, pastinya. Iya. Lalu proses-proses apa yang membuat Ibu Widya akhirnya menerima hal itu menjadi sebuah anugerah dari Allah? Ibu diberikan kesempatan ladang pahala yang begitu banyak untuk untuk menyayangi Oki dengan sepenuh hati. Apa nih Bu?
ya apa ya, banyak ya. Banyak. Iya banyak lah. Kalau mengingat masa-masa penerimaan Ibu Widya terhadap Ananda yang sangat istimewa dan luar biasa ini, Oki Cikmasari ya Bu, Iya. masih sering kadang menangis begitu atau sudah di tahap yang air mata Iya. sudah kering Bu? Kadang juga kalau ingat juga sedih. Iya. Baik, oke, Ibu, tingkat untuk hambatan dari Mbak Oki ini seperti apa? Untuk saat ini sudah bisa melihat, maksudnya bisa melihatnya berapa persen pencahayaan atau Iya. kalau lihat layar HP begitu, main HP gitu? Kalau main HP itu sangat dekat sekali. Harus dengan sangat dekat mata, seperti iya. ini. Okay. Mungkin 20 atau 30%. 20-30%. Iya. Yang dikeluhkan ke Ibu apa? Ya kalau membaca seperti itu nggak kelihatan. Kemudian? Gitu, ya. Ya cuma itu. Cuma itu. Iya. Kalau jalan ya pelan-pelan aja gitu. Takutnya nabrak gitu. Oke. Ya. Ibu Widya dan juga keluarga adalah orang yang luar biasa, sama ya Bu Selvia dengan orang tua yang lain, dengan penerimaan yang begitu luar biasa, dengan anak-anak yang memiliki apa ya, yang orang tua memiliki ladang pahala besar untuk beramal begitu lewat anak-anak istimewa ini. Dan Bu Sylvia bagaimana menanggapi penerimaan salah satunya dari orang tua Mbak Oki begitu? Ya. Kalau saya sebagai di sini sudut pandang sebagai guru ya, kalau untuk saya sangat-sangat apa ya, kepada orang tua yang menerima itu sangat-sangat Masya Allah sekali gitu. Maksudnya memiliki anak-anak yang spesial. Banyak di luar sana yang orang tuanya tuh banyak nggak menerima gitu, tapi alhamdulillahnya banyak juga di SLB itu orang tuanya banyak yang menerima gitu. Alhamdulillahnya untuk murid-murid di sekolah kami itu sebagian besar menerima, itu udah mendukung sekali proses pembelajaran, karena memang terasa bagi orang tua yang tidak menerima, belum bisa menerima anaknya dengan sepenuhnya, itu memang sulit untuk diberikan pembelajaran, dilatih untuk hal-hal keterampilan lain. Tapi untuk orang tua yang sudah menerima, mendukung semua kegiatan peserta didik di sekolah itu sangat-sangat mendukung sekali gitu. Baik. Ada perbedaannya seperti itu. Ya, Bu Selvia kan ini latar belakangnya adalah dari pendidikan luar biasa Universitas 11 Maret ya. Oh, iya. Kemudian kan juga sebelum terjun ke dunia pendidikan langsung di sekolah, Ibu kan juga pernah observasi praktek juga di beberapa mungkin lembaga disabilitas dan sebagainya. Iya. Bagaimana sih Bu Selvia melihat proses penerimaan dari masing-masing orang yang Allah titipkan keistimewaan, tetapi juga dari orang tuanya menerima mereka, itu Bu Selvia memandangnya seperti apa? Kalau saya memandangnya ya Masya Allah gitu. Maksud saya dari sekian banyak manusia di dunia ini gitu ya, beberapa orang-orang terpilih untuk menerima putra-putrinya yang memiliki kebutuhan khusus dan menerimanya itu udah Masya Allah sekali. Iya. Maksud saya untuk di sekolah-sekolah seperti itu, bahkan orang tua itu di sisi lain yang nggak menerima, bagi orang tua yang menerima itu malah ya banyak gitu mendukung sekali. Misal diberikan beberapa les Iya. terkait untuk mendukung terkait bakat minat anaknya seperti itu dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi bentuk dari penerimaan orang tua terhadap anak-anak istimewa itu adalah ketika mereka punya potensi atau bakat betul-betul diasah begitu ya, betul-betul dimaksimalkan, entah itu dari les atau ekskul dan sebagainya, difasilitasi begitu ya, sehingga orang tidak melihat mereka ini dari kekurangannya, tetapi ternyata memiliki bakat yang mungkin lebih-lebih dari
kita seperti Iya, ini, betul. begitu ya. Terima kasih banyak Ibu Selvia. Kemudian kita masih ke Ibu Widya lagi, gitu ya. Ibu, dengan kondisi Oki, Mbak Oki, bagaimana tanggapan orang-orang di lingkungan Ibu khususnya? Apakah pernah ada pembicaraan yang membuat Ibu tidak nyaman atau seperti apa begitu? Ya, kalau pembicaraan seperti itu pasti ada. Ya, banyak tetangga yang membicarakan anak saya seperti itu ya, tapi saya sudah nggak apa-apa lah, nanti lama-lama juga hilang sendiri. Boleh tahu Ibu Widya itu di tahun berapa awal-awal saat itu gencar-gencarnya para orang yang ada di lingkungan sekitar ini, apa hangat-hangatnya membicarakan Oki? Ya, sekitar di usia 5 bulan. Masih ingat tahun berapa Ibu kira-kira? 2011? Iya, 2011. 2011 itu. Kalau nggak 2012. Kurang lebih berapa tahun Bu orang masih hangat membicarakan kondisi dari Oki begitu? Iya, pas hangat-hangatnya ya pas itu. Kalau lama-lama juga pasti hilang. Paling cuma kadang-kadang aja membicarakannya gitu. Karena perasaan Ibu saat itu? Ya, sedih. Sedih kalau orang membicarakan anak saya. Tapi ya mau gimana lagi? Iya. Saya harus bisa menerima. Iya. Tapi yang menguatkan Ibu Widya apa akhirnya? Ya, itu tadi, karena itu sudah titipan dari Allah, saya harus menerima gitu. Ibu ikhlas dengan Iya, apapun insyaallah. yang sudah orang-orang mungkin lakukan terhadap Ibu begitu ya? Iya, Namanya, sudah ikhlas, iya, insya Allah ladang pahala yang begitu besar untuk Iya. Ibu Widya dan juga keluarga pastinya. Iya. Karena sebuah hal yang istimewa itu kan yang memang ditempuh dengan jalan kesabaran Iya. dan dengan ujian yang tidak nyaman bagi kita, insya Allah pahala menanti Ibu Widya dan juga keluarga. Kemudian saat ini bagaimana tanggapan orang luar? Apakah sudah mulai melihat Oki ini apa ya? Maksudnya sudah bisa menerima Mbak Oki, kemudian malah justru respect begitu dengan Oki dan juga keluarga? Ya, sudah biasa. Sudah biasa. ya. Tapi teman-teman di lingkungan rumah atau misalnya di lingkungan sekolah, apa ada yang tidak bisa menerima Oki sehingga mohon maaf seperti membuli dan sebagainya? Kayaknya nggak ada. Tidak ada, ya. Masya Allah. Empati yang begitu besar ya Ibu Selvia saat ini, karena mereka juga sudah mulai mengetahui bahwa kondisi teman-teman yang berbeda dengan kita justru kita jadikan motivasi, semangat untuk pertama bersyukur, kemudian juga menyayangi mereka. Kalau bukan teman-teman siapa lagi? Apakah itu yang ditanamkan dari SLB KAB juga kepada para siswa-siswa yang lain, untuk saling menyayangi dengan kondisi mungkin yang sama begitu? Iya. Jadi kalau di SLB itu memang ada tata tertibnya, saling menghormati guru, sesama teman, saling menyayangi seperti itu. Seperti misalnya kan kalau di SLB YKAB itu peserta didiknya ada yang tunagrahita juga, tidak hanya tunanetra. Jadi mereka memang saling membantu gitu. Misal yang tunanetra itu belum hafal, misal mau kemana gitu, ya nanti yang menggandeng dari siswa tunagrahitanya seperti itu. Memang sudah diterapkan dan sudah terlaksana. Masya Allah. Keeratannya begitu luar biasa, solidaritas gitu ya, saling menyayangi itu tadi ya Ibu. Karena zaman-zamannya mungkin membuli teman gitu ya, jangan sampai terjadi gitu. Terima kasih Bu Selvia. Apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada Mbak Oki untuk kedepannya nanti di masa depan Oki begitu? Oke. Untuk Mbak Oki, semangat selalu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dalam mengembangkan bakatnya. Jangan pernah merasa Mbak Oki itu paling paling rendah gitu, jangan. Mbak Oki harus semangat, pokoknya apapun yang Mbak Oki cita-citakan semoga tercapai gitu. Amin, insya Allah. Kemudian pesannya Bu Selvia juga untuk para guru ataupun murid sekaligus orang tua di luar sana yang memiliki kondisi sama seperti Mbak Oki juga. Oke. Baik, untuk semua guru-guru khususnya untuk anak berkebutuhan khusus, semangat dalam mendampingi anak-anak spesial kita. Semoga dengan kita mendampingi dengan penuh kesabaran dapat menghadirkan kebaikan juga untuk kita. Kemudian untuk orang tua di luar sana yang memiliki anak berkebutuhan khusus, semangat juga mendampingi putra-putrinya. Semoga dengan rasa syukur, rasa ikhlas yang orang tua
apa ya, yang orang tua rasakan, semoga menjadi pintu surga kelak ketika di akhirat. Amin, insya Allah. Untuk murid, untuk murid, semoga semangat juga, kalian itu bukan memiliki kekurangan, tapi kalian itu memiliki kelebihan yang memang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian untuk masyarakat di luar sana, untuk tidak mengucilkan anak-anak berkebutuhan khusus, rangkul mereka, dukung mereka untuk ya hidup seperti layaknya kita, seperti pada umumnya aja. Gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Sylvia. Semoga apa yang menjadi motivasi tadi bisa kita serap dan juga kita praktikkan bersama. Pemirsa, satu lagi untuk bundanya Mbak Oki, Ibu Widya, apa harapan untuk Mbak Oki di masa depan nanti? Ya, harapannya dia bisa melanjutkan sekolah seperti anak-anak yang lain yang tidak berkebutuhan khusus. Iya. Sama satu lagi Bu ya, terakhir pesannya untuk para pemirsa juga sama para orang tua khususnya yang memiliki kondisi sama seperti Oki, apa Ibu? Untuk para orang tua yang ada di luar sana yang memiliki anak seperti anak saya, jangan pernah putus asa, harus kita semangati anak kita dan jangan pernah punya rasa malu dan tetap semangat. Jangan putus asa, tetap kita syukuri, kita harus tetap bangga begitu ya, memiliki titipan indah dari Tuhan. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Ibu Sylvia, Ibu Widya dan juga Mbak Oki. Terima kasih banyak ya Nak ya. Kita tunggu kabar baik dari Mbak Oki, prestasi-prestasi yang luar biasa nanti ya, khususnya dari YKAB Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Itu tadi program Anugerah bersama salah satu siswa dari YKAB Surakarta. Dan jangan lupa selalu saksikan program Anugerah setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti, mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.